Sobat calon guru semuanya, tentunya sampai saat ini teman-teman masih menunggu yaitu pengumuman hasil seleksi administrasi P3K tahap 2. Sepertinya baru beberapa instansi yang sudah memberikan pengumuman hasil seleksi P3K tahap 2 ya. Nah, baru saja rilis surat edaran terbaru pengumuman BKN terbaru ya, yaitu terkait tentang hasil seleksi administrasi P3K tahap 2. Dan di situ nanti kita akan bisa belajar yaitu seperti apa langkah setelah lulus seleksi administrasi dan seperti apa langkah ketika tidak lulus seleksi administrasi. Dan waktunya nanti sangat terbatas ya. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman nggak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, tentunya sampai saat ini kita selalu mengecek ya bolak-balik di akun SSCASN untuk melihat apakah di instansi kita ini sudah pengumuman kelulusan seleksi administrasi ataukah belum. Dan teman-teman di sini untuk mengecek pengumuman hasil seleksi administrasi itu adalah sesuai dengan tanggalnya, yaitu di sini tentunya seharusnya di sini sudah disampaikan ya untuk pengumuman hasil seleksi administrasi. Ya benar, untuk pengumuman hasil seleksi administrasi menurut jadwal ini adalah tanggal 9 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025. Artinya kalau misalkan di tanggal 9, tanggal 10 ini belum pengumuman, teman-teman dipantau terus ya, mulai dari tanggal 11 sampai dengan terakhirnya nanti batasnya tanggal 18 Februari 2025. Dan di sini kita cek yaitu di beberapa instansi ternyata juga belum disampaikan untuk pengumuman kelulusan hasil seleksi administrasi. Dan nantinya di bagian bawah ini akan ada yaitu notifikasi ya bahwa Anda lulus seleksi administrasi ataukah mohon maaf Anda tidak lulus seleksi administrasi. Dan salah satu instansi yang sudah pengumuman hasil seleksi administrasi satu lagi ya, ini adalah dari BKN teman-teman. Bahwasanya BKN baru saja memberikan pengumuman yaitu nomor sekian ya. Ini adalah tentang hasil seleksi administrasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Badan Kepegawaian Negara untuk tahun anggaran 2024 periode yang kedua ya. Nah, meskipun di sini adalah dari BKN, tentunya ini merupakan angin segar ya bagi teman-teman yang mungkin belum pengumuman, bahwasanya untuk pengumuman itu adalah juga hampir sama teman-teman ya, dan juga langkah selanjutnya pun ini nanti bisa kita ambil pelajaran untuk di instansi kita. Dan di sini disampaikan bahwasanya merujuk pengumuman Ketua Panitia Seleksi Pengadaan ASN BKN ini adalah nomor sekian tentang seleksi P3K di tahap 2. Disampaikan hal sebagai berikut ya, yaitu yang pertama, seleksi P3K tenaga teknis BKN periode kedua diperuntukkan bagi tenaga non ASN yang aktif bekerja paling sedikit 2 tahun ya terakhir secara terus-menerus di BKN saat mendaftar. Kemudian panitia seleksi pengadaan ASN BKN ini telah melaksanakan seleksi administrasi secara online terhadap kesesuaian antara dokumen yang diunggah oleh pelamar seleksi P3K tenaga teknis melalui laman sscsnbkn.go.id dengan persyaratan ini yang telah ditentukan. Dan untuk pelamar seleksi P3K periode kedua yang nomor registrasi dan namanya tercantum dalam lampiran pengumuman ini dinyatakan lulus seleksi administrasi. Kemudian pelamar seleksi periode kedua yang nomor registrasi dan juga namanya tidak tercantum dalam lampiran pengumuman ini maka dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Dan nantinya teman-teman bisa mengecek ya, yaitu untuk di bagian lampiran tentunya disampaikan yaitu daftar peserta yang telah lulus seleksi administrasi. Kalau misalkan nama kita terdapat di lampiran maka kita lulus ya. Kalau misalkan teman-teman tidak lulus, ini adalah nama dan juga nomor registrasinya ini tidak ada pada lampiran. Dan untuk mengetahui alasannya kenapa nggak lulus, nanti kita bisa login ke akun SSCASN masing-masing. Dan selanjutnya di sini untuk poin yang kelima yaitu pelamar seleksi P3K tahap 2 dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Ini adalah dapat melihat keterangan alasan tidak lulusnya ya. Jadi kalian bisa mengecek nih nggak lulusnya itu penyebabnya apa, alasannya itu melalui akun SSCASN masing-masing ya. Dan nanti jika keberatan terhadap hasil seleksi administrasi maka pelamar ini dapat mengajukan sanggah. Untuk jadwalnya sama ya, yaitu masa sanggah itu tanggal 19 sampai dengan 21 Februari 2025 ya. Nah, tentunya untuk di seluruh instansi di Indonesia ini juga sama ya, bahwasanya nanti untuk nanti mengajukan sanggah itu masa sanggahnya itu tanggal 19 sampai dengan 21 Februari 2025 melalui akun masing-masing.
Nah, terkait tentang tutorial cara sanggah ini sudah kita sediakan ya pada video sebelumnya, nanti kita akan update lagi, silakan nanti teman-teman bisa dicek. Dalam masalah sanggah sebagaimana dimaksud di angka 5 ini ya, yaitu pelamar tidak diperkenankan untuk memperbaiki, kemudian mengubah atau mengunggah ulang atau memperbaharui dokumen yang telah diunggah ya, atau menambah dokumen apapun. Kemudian panitia seleksi pengadaan P3K ini dapat menerima ataupun juga menolak alasan sanggah yang diajukan pelamar setelah dilakukan verifikasi kembali ya terhadap kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar pada tanggal yaitu 20 sampai dengan tanggal 27 Februari 2025. Kemudian alasan sanggah ini nanti dapat diterima dalam hal kesalahan itu bukan berasal dari pelamar. Nah, kesalahan bukan dari pelamar tuh siapa maksudnya? Yaitu mungkin saja sistem yang salah atau mungkin verifikator ini kurang cermat gitu ya. Namun kalau misalkan kesalahan ini datang dari pelamar, otomatis mengajukan sanggah pun nanti juga akan ditolak teman-teman ya. Kemudian hasil seleksi administrasi pasca sanggah nantinya ini akan diumumkan yaitu tanggal 28 Februari. Nah, ini teman-teman. Kemudian pelamar yang lulus seleksi administrasi nanti wajib mengikuti seleksi kompetensi menggunakan komputer assist test atau CAT ya. Dan selanjutnya untuk pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi nantinya ini dapat mencetak kartu peserta ujian pada akun SSCSN masing-masing, yaitu setelah pengumuman hasil seleksi administrasi pasca sanggah ya. Jadi nanti pengumuman hasil seleksi administrasi pasca sanggah itu kan tanggal 28 ya. Berarti nanti bagi yang lulus, baik itu lulus administrasi murni maupun juga lulus administrasi pasca sanggah, bisa mencetak kartu ujian nanti setelah tanggal 28 Februari ya, yaitu di akhir bulan Februari ini. Berikutnya rincian jadwal dan tempat pelaksanaan seleksi kompetensi menggunakan CAT ini adalah nantinya diumumkan melalui situs BKN ya. Kalau misalkan teman-teman di instansi lain, kalian bisa cek yaitu di instansinya masing-masing teman-teman. Kemudian di sini teman-teman juga direkomendasikan ya untuk selalu memantau pada website resmi di BKN. Ini khusus bagi teman-teman yang melamar di BKN, dan kalau misalkan kalian itu melamar pada instansi pemerintah daerah, kementerian atau lembaga, maka silakan pantau juga pada website instansinya masing-masing ya. Kalau misalkan di pemerintah daerah baik itu kabupaten kota maupun juga provinsi, itu biasanya di BKPSDM-nya ya. Nah, kemudian teman-teman jangan sampai ada kelalaian ya. Ini menjadi tanggung jawab peserta, dan seluruh tahapan pelaksanaan inilah tidak dipungut biaya teman-teman. Nah, ini dan berikutnya kalian bisa mengecek untuk yang nantinya daftar peserta lulus dan juga nggak lulus. Yang lulus ya ini adalah di lampiran. Jadi inilah sebagai contoh untuk teman-teman yang sudah pengumuman kelulusan ya, dan beberapa instansi yang sudah kita bahas itu silakan simak video sebelumnya. Dan selamat menanti pengumuman hasil seleksi administrasi, semoga saja seluruhnya ini nanti bisa lulus ya seleksi administrasi P3K di tahap 2 ini.